Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil dari SD 4 Kedung Dawa, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 24031172192. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di unit kerja saya dengan materi beriman kepada Rasul Allah. Berikut ini adalah videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak pada hari ini bisa mengikuti pelajaran PAI materi tentang beriman kepada Rasul. Sebelumnya, anak-anak apakah ada yang tidak berangkat di sini? Tidak berangkat? Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti kelas ini berangkat semua ya? Jumlahnya berapa? 8. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti anak-anak sudah diberi kesehatan sehingga dapat kembali masuk ke dalam kelas atau ke sekolah. Anak-anak perlu kita ketahui bahwa salah satu nikmat dari Allah yang paling besar adalah sehat. Apa anak-anak? Sehat ya. Jadi anak-anak bisa berangkat ke sekolahan karena anak-anak diberi kesehatan ya. Jadi itu adalah kunci dari kalian bisa berangkat ke sekolah ya. Ya. Anak-anak, selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran, ada salah satu dari teman kalian yang akan memimpin berdoa ya. Silakan Mbak Bilqis, bisa dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma birah ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, amin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah mengawali dengan berdoa. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang anak-anak inginkan pada pagi hari ini, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa dikabulkan oleh Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, ya, ayo kita lantunkan dulu bacaan-bacaan surat-surat pendek, ya, yang sudah kita pelajari di semester awal maupun di kelas-kelas sebelumnya. Mari kita nanti membaca surat Al-Ma'un, surat At-Tin, sama surat Al-Kafirun. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin
alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Sekarang surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sekarang kita membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyatin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, semoga dengan bacaan-bacaan yang kita lantunkan pada pagi hari ini, kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, pada materi hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul. Ya, sebelum kita masuk ke materi, coba siapa yang tahu apa itu iman? Coba Mbak Maira, apa itu iman? Yakin, betul. Ada yang lain? Mbak Laras, apa? Percaya, bagus. Ya, jadi iman itu pengertiannya itu percaya atau yakin. Ya, jadi itu misalkan kamu bermain dengan temanmu, ya, bermain dengan temanmu, janjian berangkat jam 7, bermain sepak bola misalkan. Berangkat jam 7, ya, misalkan Heri sama Fatir, Heri janjian engkau jam itu berangkat ya. Nah, kamu percaya sama Heri, ya. Akhirnya saat ketemu benar-benar kalian bertemu pada jam 7. Itu adalah contoh dari sikap yakin atau iman. Setelah itu apa? Rasul, ya, iman kepada Rasul. Siapa yang tahu? Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Berapa Heri? 25. Ya, jumlah Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Ya, mulai dari siapa, Mas Fatir? Nabi Adam. Ya. Terus yang terakhir siapa, Mbak Putri? Nabimu. Ya, bagus. Dari Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Itu adalah 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Anak-anak semuanya, jadi apa sih bedanya antara Nabi sama Rasul? Ya, kalau Nabi, dengarkan ya, Nabi itu Allah mengutus seorang Nabi, kemudian seorang Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk disebarkan kepada umatnya, itu Nabi. Sedangkan kalau Rasul sebaliknya, mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan kepada umatnya. Itu bedanya antara Nabi sama Rasul. Makanya jumlah Nabi itu lebih banyak daripada Rasul, ya. Itu ya.
ya. Itu ya. Terus anak-anak, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah kita belajar tentang sifat-sifat Rasul. Ya. Jadi Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang wajib kita teladani. Ya. Coba ada yang tahu sifat-sifat Rasul ada berapa? Sifat wajib Rasul. Ya, 4. Terus sifat mustahil Rasul ada 4 ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul. Tujuannya yaitu yang pertama agar kalian bisa menjelaskan sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul. Terus tujuan yang kedua adalah kalian bisa meneladani sifat wajib Rasul ya. Jadi yang kita teladani itu cuma sifat-sifat wajib Rasul. Ya, ada berapa tadi? Ada 4. Pertama apa, Heri? Sidik. 2 apa? Amanah. 3 tabligh. 4 fatonah. Itu wajib kita teladani di kehidupan kita sehari-hari ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Anak-anak, untuk mengawali materi tentang sifat-sifat Rasul, simaklah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Allah dan tetap semangat menyambut pagi yang cerah ini. Pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat Rasul. Tahukah kalian apa saja sifat-sifat Rasul itu? Pagi ini kita akan membahas sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus ada dan dimiliki oleh Rasul, sedangkan sifat mustahil Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4 macam, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik artinya jujur. Maksudnya, setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul sifatnya benar. Baik benar dalam penyampaian wahyu maupun perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniawian. Sifat wajib yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Maksudnya, para Rasul selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat pada dirinya. Sifat wajib Rasul yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Maksudnya, guna menjaga tugas kenabiannya, seorang Rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya, tidak dikurangi maupun ditambah sedikit pun. Sifat wajib Rasul yang terakhir adalah fatanah. Fatanah artinya cerdas. Sebagai utusan Allah untuk manusia, para rasul harus mampu memahami persoalan umat, sekaligus memberi jalan keluarnya. Ya, jadi anak-anak tadi sudah menyaksikan video pembelajaran tentang sifat-sifat Rasul. Coba saya pengen tanya, Mbak Laras, ada berapa sifat wajib Rasul? Ada 4, coba sebutkan. Sidik, sifat wajib Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bagus ya. Jadi sifat wajib Rasul itu ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Terus sifat wajib Rasul itu pengertiannya apa? Siapa yang tahu? Sifat wajib Rasul artinya apa? Sifat wajib Rasul. Coba Mbak Mahira, apa? Sifat wajib Rasul itu sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Bagus. Jadi sifat wajib Rasul itu sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul dan harus ada pada diri Rasul. Itu namanya sifat wajib
rasul. Sekarang kebalikannya. Sifat mustahil rasul apa? Coba Mbak, coba sang laki-laki, Mas Jalfas. Sifat yang tidak dimiliki. Iya, bagus. Jadi sifat mustahil rasul itu sifat yang tidak ada, yang tidak mungkin ada pada diri seorang rasul, ya. Jadi seorang rasul itu tidak memungkinkan untuk memiliki sifat ini. Coba, apa saja itu sifat mustahil rasul? Coba Mas Fatir. Khianat, bagus. Apa itu artinya? Ingkar janji. Iya, salah satunya sifat mustahil rasul itu khianat. Apa khianat itu apa artinya? Ingkar janji. Jadi seorang rasul itu tidak mungkin dia itu ingkar janji. Ya, pasti dia selalu menepati janjinya. Seperti contohnya Rasulullah SAW itu dulu saat hendak hijrah ke Madinah, beliau diamanai menjaga barang-barang dari orang Quraisy. Ya, padahal orang Quraisy itu agamanya menyembah berhala, sedangkan Rasulullah itu apa? Menyembah Allah. Tetapi orang yang berbeda agama pun percaya kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu seorang rasul yang selalu apa? Amanah, seorang rasul yang amanah, dapat dipercaya. Maka dari itu Rasulullah itu disebut atau dijuluki Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Nah, itu adalah tentang apa? Tentang sifat amanah. Selanjutnya, sifat baladah. Apa itu baladah? Sifat mustahil baladah. Siapa yang tahu? Apa, Mbak Bilqis? Bodoh, bagus. Jadi sifat mustahil baladah itu seorang rasul tidak mungkin bodoh. Pasti pandai, pastinya pintar. Kenapa kok pintar, Pak? Karena seorang rasul kok pintar supaya bisa mengatasi permasalahan umat, ya, permasalahan orang atau umatnya. Misalkan, ya, seorang Rasulullah itu pintar, ya. Kalau ada orang bertanya tentang sholat misalkan, kok Rasulullah tidak bisa menjelaskan, nah, berarti nanti umat itu malah salah jalur, atau artinya apa? Dia itu malah tidak kembali ke Allah, tapi malah menyimpang dari agama Islam. Makanya seorang rasul itu haruslah pandai. Iki sing namanya terkena anak panah, nanti maju ke depan. Setelah maju menjawab soal, dan setelah menjawab soal, kamu kemudian menunjuk temanmu yang lain. Paham? Paham. Ayo. Fatir, silakan maju Fatir. Ayo Fatir maju. Fatir silakan maju. Nah, milih salah satu dari 8. Nomor berapa? Nomor berapa? Pilih. Nomor 5. Yo, dibuka. Ini ada soal, silakan dijawab, deh. Ayo, apa? Yo, ada waktunya. B. Apa? B. Coba. Ya, betul. Nah, silakan kamu menunjuk temanmu. Duduk sambil menunjuk temanmu siapa. Milih. Ayo, Jalfa. Nanti itu maju semua. Ayo, Mas Jalfa.
Silakan memilih Mas Zelfa nomor berapa? Silakan Fatir kembali ke tempat duduknya. Nomor 2. Ya. Ayo dijawab. C. Benar atau salah? Ya, ternyata benar. Ya, ayo silakan boleh menunjuk temanmu yang lain. Ayo, Heri, silakan Mas Heri, maju Her. Nah, silakan milih. Sing urung kebuka, nah, nomor 1. Nabi Muhammad mustahil memiliki sifat dusta. Lawan kata dusta adalah dusta apa? Dapat dipercaya. Nah, salah. Gak apa-apa, silakan tunjuk temanmu yang lain. Siapa? Ayo Mbak Bilqis, pilih yang belum tadi. Nomor 4. Ya. Ayo dijawab. Nah, salah. Ya gak apa-apa, silakan tunjuk temanmu yang belum. Mahira. Bentar. Silakan, Mahira yang belum. Nomor 3. Ayo, sifat wajib Rasul ada B. 4. Ya. Bagus, silakan tunjuk temanmu. Kali ini kalian duduk berkelompok ya. Nanti setiap kelompok membuat cerita pendek apa? Cara meneladani salah satu sifat Rasul. Jadi anak-anak itu satu kelompok membuat satu cerita, ya. Cerita apa? Cerita contoh meneladani sifat Rasul Allah. Misalkan saya mempunyai cerita tentang sifat wajib Rasul sidik atau jujur. Nah, kamu bisa memilih dari 4 sifat itu: sidik, amanah, tabligh, nah, kamu nanti bisa memilih salah satu. Cukup buat satu saja, paham? Ya, nanti tak bagikan. Tiap kelompok, silakan anak-anak kita bernyanyi bersama-sama tentang sifat-sifat Rasul. Ya. Nanti dilihat ya. 1, 2, 3. Sambil dilihat. Empat sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik itu jujur, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik lawannya kidib, amanah khianat. Tabligh lawannya kitman, fatonah balada. Hei, 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah.
Sidik itu jujur, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik lawannya kidik, amanah khianah. Tablik lawannya khidmat, fatonah balada. Ya, makasih ya, silakan duduk kembali. Saya dari kelompok Majapura akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kemarin dari meminjam buku dan hari ini hari mengembalikannya. Saya dari kelompok Apel akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terjadi perselisihan antara kelas 5 sama kelas 4 mengenal rekreasi. Tiba-tiba Zalfa mempunyai ide yang cerdas. Kemudian Zalfa mempertemukan keduanya sehingga perselisihan dapat berakhir. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya meneladani sifat amanah. Pagi itu seorang pedagang menitipkan uang kepada Fatir. Fatir terkenal orang yang jujur meskipun sedang membutuhkan. Fatir menjaga titipan sebaik mungkin dan sore harinya dikembalikan. Jangan lupa nama ditulis kelasnya. Ya, silakan. Kalau sudah, ya, di halaman kedua anak-anak itu disuruh apa itu? Hubungkan sifat Rasul dengan artinya. Ya, kalian disuruh menghubungkan dengan benar. Selanjutnya di halaman ketiga, anak-anak disuruh untuk mencari kata. Wah, itu ya harus wis ketemu katane dilingkari. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah berada di ujung pertemuan pada pelajaran hari ini. Refleksi untuk hari ini adalah anak-anak tadi sudah belajar tentang sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil Rasul dengan baik ya. Dari kalian sudah banyak yang sudah paham ya. Dari tadi ketika menjawab kuis banyak yang sudah benar. Dan ketika berdiskusi kelompok, anak-anak juga bisa berdiskusi dengan baik dan maksimal dan maju salah satu mempresentasikan dengan baik. Sebelum pelajaran kita akhiri, ya, anak-anak nanti saya akan memberikan tugas rumah ya, berupa soal pilihan ganda maupun isi atau jawaban uraian. Nanti anak-anak dikerjakan di rumah ya. Ya, tak kasihkan dulu. Sebelum pelajaran kita akhiri, ada yang tanya sebelum kita akhiri? Sudah paham ya tentang materi sifat-sifat wajib maupun sifat mustahil bagi Rasul. Ya, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa untuk pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Amantu billah, sadaqallahul adzim. Amin. Alhamdulillah, pada pelajaran hari ini sudah selesai. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.